Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Sudah lumayan lama aku absen dari YouTube, itu sekitar 10 harian yang lalu. Dikarenakan ada kesibukan di dunia nyata ya bun. Jadi di video kali ini aku mau sharing lagi evaluasi budgeting aku di bulan April kemarin. Dan nanti selanjutnya aku akan buat lagi budgeting yang bulan Mei. Dan alhamdulillah aku tuh merasa aku berhasil untuk budgeting yang pertama kali. Walaupun memang harus benar-benar bisa menahan diri ya bun, harus bisa membatasi diri untuk tidak membeli sesuatu yang memang sifatnya itu nggak wajib. Lalu aku juga membatasi diri untuk jalan-jalan keluar yang tentunya kita harus menyiapkan budgetnya kan. Lalu aku juga membatasi diri untuk jajan di luar. Jadi sebisa mungkin cemilan di rumah itu aku buat sendiri, kecuali jika aku nggak bisa buat ya bun. Menurut aku budgeting itu bukan pelit, tapi lebih tepatnya mengatur dan membatasi diri dalam menentukan prioritas kita masing-masing. Jadi bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan gitu ya bun. Oke, lanjut ke evaluasi budgeting aku yang bulan April. Jadi di sini aku sudah buka dompet pintar dan catatan budgeting aku yang bulan April kemarin. Dan ternyata dari budgeting yang aku buat itu masih ada sisa budgetnya dan lumayan ya jumlahnya. Pos yang pertama itu di sini ada belanja bulanan. Sebelumnya aku budgetin itu 350.000 dan di sini itu masih bersisa 55.000. Lanjut ke pos yang kedua, itu ada pos belanja mingguan pertama. Di sini aku budgetin setiap belanja mingguan itu 125.000 dan di minggu pertama itu ada sisa budget sekitar 20.000. Lalu ini yang minggu kedua itu ternyata juga bersisa sekitar 19 ribuan ya bun. Lanjut ke belanja mingguan ketiga, ternyata ini juga masih bersisa, itu sisanya 9.000. Mungkin ada yang bertanya, kok dengan budget 125.000 tapi masih bersisa? Kembali lagi ya bun, itu tergantung dari kebutuhan keluarga itu masing-masing. Dan untuk diketahui, jadi kondisi keluarga aku saat ini, aku tinggal bertiga, aku, suami, dan Renjana yang usianya baru 3,5 tahun. Lalu aku dan suami itu sama-sama bekerja, jadi kadang sarapan dan makan siang itu kami di kantor gitu. Jadi untuk budget belanja mingguan ini sebenarnya untuk makan malam aja dan kadang-kadang untuk sarapan juga sih kalau sempat masak. Jadi kembali lagi harus menyesuaikan antara kebutuhan dengan kondisi keluarga itu masing-masing. Oke, lanjut ya. Jadi di pos belanja mingguan keempat itu juga ternyata masih bersisa dan sisanya itu 35.000. Lanjut untuk pos listrik, PDAM dan kuota itu nggak bersisa karena memang aku budgetin sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang aku keluarkan setiap bulannya gitu. Lanjut di pos gas itu aku budgetinnya 40.000 dan ternyata masih bersisa 20.000. Karena seperti yang aku sudah sampaikan sebelumnya, jadi aku itu masaknya itu untuk makan malam aja dan kadang-kadang untuk sarapan. Jadi ya otomatis akan irit gas. Lanjut ke iuran sampah dan itu juga nggak bersisa. Lanjut ke pegangan suami, itu juga nggak bersisa. Lanjut ke pegangan istri,
itu ternyata masih bersisa 46.000 karena memang jarak rumah aku sama kantor itu nggak terlalu jauh, cuman 2 menit, jadi irit bensin. Pos selanjutnya itu ada pemeliharaan kendaraan, dan ini juga masih bersisa 50.000. Itu sebelumnya aku pakai untuk ganti oli motornya Pak suami. Lanjut ya, ini ke dana darurat. Sebelumnya aku budgetinnya 440.000 dan ternyata hanya bersisa 25.000. Lanjut ke kebutuhan anak. Kebutuhan anak itu aku budgetinnya 150.000 dan masih bersisa juga 25.000. Lanjut, yang terakhir itu ada snack untuk Renjana, dan itu juga masih bersisa 10.000. Seperti yang sudah aku sampaikan sebelumnya, untuk cemilan di rumah selama aku masih bisa buat, pasti akan aku buat sendiri ya bun. Jadi bisa menekan pengeluaran di snack atau jajan gitu ya. Lanjut ke budgeting. Setelah aku totalin sisa budgeting April, ternyata ada sisa 314.000 rupiah dari total budget yang aku buat, yaitu 2.450.000 rupiah. Jadi lumayan ya, aku bisa isi nih sinking fund sisa budgeting yang sudah aku buat sebelumnya. Lanjut, ini aku rapihkan dulu sisa uangnya. Aku gabungin ke temennya masing-masing gitu ya. Karena aku belum beli akrilik untuk misahin uang, jadi aku pisahin manual kayak gini dulu. Lanjut ke binder sinking fund sisa uang budgeting. Jadi di sini aku udah buat khusus gitu ya tempatnya, dan sudah aku siapin catatannya. Jadi untuk bulan pertama di bulan April itu aku punya sisa budgeting 314.000. Jadi semoga sisa budgeting ini nggak aku pakai untuk keperluan mendadak ya bun. Oh iya teman-teman, jangan salfok sama uang cash yang udah aku siapin di belakang Zvlog sisa budgeting ini, karena itu uang cash yang udah aku siapin untuk persiapan budgeting bulan Mei. Dan untuk sinking fund aku yang lain itu mungkin akan aku update, tapi di waktu yang berbeda sama video kali ini, karena di video kali ini durasinya lumayan panjang. Aku takutnya teman-teman bosen, jadi mungkin next time baru aku update lagi tentang sinking fund aku. Jadi sekarang lanjut ke budgeting bulan Mei. Dan untuk bulan Mei posnya masih sama, hanya aku tambahin pos untuk fun. Jadi pos ini aku siapin untuk Renjana main gitu ya, di playground atau di tempat lainnya gitu ya. Lalu untuk budgetnya beberapa pos masih sama dengan bulan April, dan ada beberapa pos juga yang aku relokasi budgetnya. Jadi ada yang aku tambah dan ada juga yang aku kurangi gitu ya. Contoh seperti uang saku suami itu sebelumnya aku budgetinnya 250.000, tapi kali ini aku tambah jadi 300.000.
Lalu untuk snack itu sebelumnya aku budgetinnya 150.000, tapi kali ini aku budgetinnya 300.000. Karena snack di sini bukan hanya cemilannya Renjana, tapi masuk juga cemilan aku dan Pak suami gitu. Jadi di sini total budgeting aku untuk bulan Mei adalah 2.600.000. Jadi bertambah 150.000 ya dari budgeting aku yang bulan April. Catat mencatat sudah selesai. Sekarang lanjut aku masukin uangnya sesuai dengan budget masing-masing pos. Semoga budgeting aku bulan Mei ini berhasil lagi. Jadi aku bisa tambah semangat gitu ya untuk lanjut budgeting. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel YouTube aku. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika aku ada salah kata. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!